Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini kita akan bikin pia basah. Cara bikinnya gampang, cepet, dan praktis karena tanpa oven dan tanpa mixer. Di sini untuk memasaknya Umi cuma pakai teflon aja dan hasilnya itu bener-bener enak banget. Tekstur bagian luarnya renyah dan berlayer tapi dalamnya itu masih lembut dan legit banget. Cocok buat teman-teman yang lagi kangen sama bakpia asli Jogja karena ini tuh rasanya bener-bener mirip. Nah, sebelum ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan resep terbaru dari Umi. Langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan bikin adonan A terlebih dahulu. Pertama siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering. Kemudian kita tambahkan dengan 275 gram tepung terigu protein sedang, 70 gram gula halus, dan 5 gram garam. Kita aduk dulu bahan kering sampai tercampur rata, dan kalau udah mulai tercampur rata bisa kita tambahkan dengan 75 gram butter. Teman-teman bisa ganti pakai margarin ya. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai butternya agak tercampur rata dengan tepung. Dan kalau udah setengah tercampur, tambahkan dengan setengah sendok teh perisa vanila. Tambahkan juga dengan 140 gram air panas. Jadi di sini Umi pakainya itu air yang baru aja mendidih, kemudian kita tuangkan ke dalam adonan. Di sini airnya kita tuang sambil adonannya kita aduk-aduk ya. Nah, kalau udah mulai susah diaduk pakai spatula, kita lanjutkan mengulen atau mengaduk dengan menggunakan tangan yang bersih. Di sini untuk mengulennya nggak seperti mengulen roti atau donat ya, jadi cukup kita ulen sampai kalis aja, nggak perlu sampai elastis. Nah, kalau adonannya udah mulai kalis atau yang artinya sudah tidak menempel di wadah atau di tangan, ini tandanya adonannya udah siap untuk kita gunakan. Nah, kalau adonannya udah mulus, halus, dan terlihat lentur seperti ini, langsung kita bulatkan adonan dan di sini akan kita istirahatkan selama kurang lebih 15 menit. Jangan lupa tutup dengan plastik wrap atau plastik biasa yang bersih supaya adonannya nggak gampang kering ya. Dan selagi kita menunggu adonan A diistirahatkan, langsung aja kita bikin adonan B. Di sini adonan B-nya itu terdiri dari dua bahan aja, yaitu 200 gram tepung terigu protein sedang, kemudian kita tambahkan dengan 80 gram minyak goreng. Kita aduk-aduk sampai tepung dan minyak gorengnya mulai tercampur rata dan bentuknya menjadi berbulir-bulir seperti ini. Dan kalau udah mulai berbulir-bulir dan susah diaduk pakai spatula, ini langsung kita lanjut aja mengaduk atau mengulennya dengan tangan yang bersih. Di sini kita ulen sampai tepung dan minyak gorengnya tercampur rata dan bisa dipulung. Setelah diulen dan Umi cek ini udah bisa dipulung, tandanya adonannya udah siap kita gunakan. Bulatkan adonan B sampai benar-benar mulus dan bulat. Selanjutnya ini akan kita istirahatkan selama kurang lebih 15 menit. Jangan lupa tutup dengan plastik wrap atau plastik biasa yang bersih dan kering supaya adonannya nggak gampang kering. Nah, ini adonan A sudah kita istirahatkan selama kurang lebih 15 menit. Adonannya sudah terlihat lebih lentur, lebih mulus, dan lebih halus. Pindahkan adonan A ke alas datar, kemudian kita bagi jadi 30 bagian di mana masing-masing bagiannya beratnya kurang lebih 18 sampai 19 gram. Dan setelah kita timbang dan kita bagi jadi 30 bagian, di sini kita ambil satu bagian adonan, kemudian kita bulatkan sampai permukaannya mulus dan halus. Nah, sampai kayak gini ya, ini udah mulus dan halus. Ini kita lakukan sampai adonan A semuanya dibulatkan. Ngebulatinya ini gampang banget karena tekstur dari adonannya ini benar-benar halus, mulus, dan lentur banget. Adonan A sudah selesai kita bulatkan, selanjutnya kita akan kembali ke adonan B. Nah, ini adonan B-nya udah kita istirahatkan. Selanjutnya, adonan B-nya juga akan kita bagi jadi 30 bagian, di mana masing-masing bagiannya beratnya kurang lebih 9 sampai 10 gram.
Untuk membaginya di sini Umi timbang ya teman-teman supaya besarnya lebih seragam. Kalau udah ditimbang dengan berat sekitar 9 sampai 10 gram, kemudian ini kita bulatkan atau kita padatkan. Nah, seperti ini ya teman-teman, harus sampai benar-benar padat karena ini adonan B-nya itu nggak sama seperti adonan A yang lentur. Jadi adonan B ini lebih mirip sama adonan cookies. Dan ini adonan A dan B sudah siap kita gunakan dan nggak lupa juga di sini sudah Umi siapkan isian kacang hijau. Isian kacang hijau ini adalah sisa dari pembuatan onde-onde ya teman-teman. Untuk cara pembuatannya bisa dilihat aja di pojok kanan atas. Untuk resepnya nanti akan Umi tulis di description box. Isian kacang hijaunya ini udah Umi bikin sebulan lalu, kemudian Umi bulatkan dan disimpan di dalam freezer. Dan ini hasilnya tuh masih tetap enak, masih awet banget ya teman-teman. Rasa dan teksturnya tuh nggak berubah sama sekali. Nah, semua bahannya udah siap. Selanjutnya kita ambil satu adonan A. Sedikit kita lebarkan adonan A. Dan kalau udah melebar seperti ini, kemudian kita isi dengan adonan B. Nah, kalau udah diisi, selanjutnya kita tutup. Ini nutupnya harus sampai benar-benar rapet ya teman-teman, supaya adonan B-nya nggak keluar-keluar atau nggak bocor. Selanjutnya, ini kita gilas secara perlahan-lahan aja supaya adonan B nggak gampang bocor. Nah, ini digilas sampai pipih dan bentuknya menjadi oval. Kalau udah oval, selanjutnya kita lipat jadi dua bagian kayak gini ya. Lakukan hal yang sama untuk semua adonan. Dan setelah semua adonannya kita lipat menjadi dua bagian, selanjutnya kita ambil satu bagian adonan. Ini tuh adonan yang pertama kali Umi lipat ya, jadi harus kita urutkan dari adonan yang pertama kali dilipat sampai yang terakhir dilipat. Kita gilas perlahan sampai bentuknya menjadi tipis. Kalau udah tipis, kita isi dengan isian kacang hijau yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kemudian kita tutup rapat. Kalau udah tertutup rapat, selanjutnya kita rapikan supaya bentuknya menjadi bulat. Nah, kalau udah rapi, selanjutnya bisa kita sisihkan dan kita lakukan sampai semua adonannya kita isi pakai isian kacang hijau. Umi ulangi lagi ya caranya, kita ambil adonan yang sudah kita lipat, selanjutnya kita gilas perlahan sampai tipis. Kalau udah tipis, kita letakkan isian kacang hijau di tengah-tengahnya, kemudian kita tutup rapat. Nah, kalau udah tertutup rapat, selanjutnya kita sedikit rapikan supaya bentuknya itu bagus dan bulat ya teman-teman. Kalau udah rapi, selanjutnya bisa kita sisihkan. Nah, ini semua adonannya udah diisi pakai isian kacang hijau dan udah aku rapikan, bentuknya udah rapi, udah bulat. Ini siap untuk kita panggang di atas teflon ya. Sebelum adonan kita letakkan di atas teflon, di sini teflonnya akan Umi oles tipis-tipis aja pakai butter atau teman-teman bisa pakai margarin. Di sini Umi ngolesnya pakai kuas aja. Nah, kalau udah kita oles tipis tapi rata, selanjutnya ini bisa teman-teman perhatikan bagian bawah atau dasar dari teflonnya ini udah aku lapis pakai tutup biskuit ya. Supaya apa? Supaya nanti adonannya tuh nggak cepet gosong. Kalau teflonnya udah siap, selanjutnya kita susun adonan di atas teflon. Kalau udah disusun rapi, selanjutnya kita tutup. Ini wajib banget ditutup supaya apa? Supaya matangnya itu lebih merata. Oh iya, untuk memasaknya wajib banget gunakan api paling kecil, jadi kayak api lilin gitu. Apinya tuh kecil banget, supaya apa? Supaya bisa matang dengan merata. Setelah kurang lebih 7 menit kita masak, ini kita lihat dulu ya bagian bawahnya. Kalau udah berwarna agak kecoklatan, bisa kita balik. Nah, kalau bagian bawahnya udah berwarna kecoklatan semua, selanjutnya ini akan kita masak atau kita tutup lagi ya teman-teman. Kita tutup dan kita masak sampai bagian atasnya tadi berwarna kecoklatan juga. Ini kita masaknya pakai api kecil juga, pokoknya dari awal sampai akhir itu pakai api kecil aja. Dan dimasaknya itu selama kurang lebih 7 sampai 8 menit per masing-masing sisinya. Pas masak sambil ditekan-tekan ya teman-teman supaya matangnya itu sampai ke dalam. Dan kalau kedua sisinya sudah berwarna kecoklatan dan matang, ini siap kita angkat dan kita sajikan. Nah, ini dia pia basah teflon isi kacang hijaunya udah jadi.
Bentuknya tuh mirip banget ya teman-teman sama yang dijual di Jogja. Bener-bener ngobatin rasa kangen aku yang udah kurang lebih 2 apa 3 tahun gitu nggak makan bakpia asli Jogja. Dan ini rasanya itu bener-bener mirip banget karena tekstur luarnya itu agak garing-garing gitu. Dan bagian dalamnya tuh masih basah, legit, dan enak banget. Tuh bagian luarnya kelihatan garing banget ya teman-teman. Nanti akan coba kita belah dan kita lihat bagian dalamnya. Tuh, kita belah dulu ya teman-teman supaya bisa terlihat layernya. Nah, ini kelihatan layernya berlayer-layer ya teman-teman. Tuh, bagian dalamnya tuh masih lembut, legit, enak banget. Tapi bagian luarnya tuh garing-garing crispy gitu. Langsung aja kita cobain ya. Bismillah. Tuh, kedengeran nggak ada kriuk-kriuknya gitu. Enak banget, luarnya tuh garing-garing tapi dalamnya tuh legit. Untuk rasanya sendiri, bagian luarnya itu sedikit gurih, tapi dalamnya itu berasa manis legit dari kacang hijaunya. Sebenarnya lumayan banyak variasi isian bakpia, ada coklat, ada keju, ada durian, dan yang lain-lainnya. Tapi Umi tuh paling suka isian original kacang hijau kayak gini karena bikin ngangenin dan rasanya tuh nggak pernah bosan gitu loh teman-teman. Oh iya, kalau teman-teman tanya ini apakah bisa di oven? Jawabannya bisa banget ya teman-teman. Jadi adonannya tadi tinggal disusun aja di loyang oven, kemudian di oven di suhu 170 derajat Celcius. Jangan lupa ovennya sudah dipanaskan dulu sebelumnya. Kemudian kita oven sampai bagian dasarnya itu berwarna kecoklatan. Nah, kalau udah kita intip bagian bawahnya udah berwarna kecoklatan, kita keluarkan loyangnya dari oven, kemudian kita balik adonannya dan kita masukkan kembali ke dalam oven, di oven dengan suhu yang sama sampai bagian dasarnya berwarna kecoklatan lagi. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.